ambur bokso atsawitur warenim borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yascebawiem Nieskolangku niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permodat kesamam Om santi Om Dua tahanan asing berkewarganegaraan Amerika Serikat kabur dari lapas Kerobokan.
Dua orang siswi SMK tewas tenggelam di objek wisata air terjun Tembok Barat, Buleleng. Dikira seekor musang, seorang pemburu menembak temannya sendiri hingga tewas. Pasca banjir lahar dingin, warga diberkahi dengan pasir yang melimpah. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, merasakan kehidupan pedesaan khas Bali sambil belajar cara membuat kerajinan daur ulang langsung dari masyarakat Undagi di Desa Mambal. Inilah yang didapatkan 160 mahasiswa dalam gelaran acara Generasi Hebat. Turun ke desa, berinteraksi langsung dengan masyarakat Undagi dan belajar cara membuat kerajinan daur ulang. Ya, inilah kegiatan Generasi Hebat yang digagas satu sekolah penerbangan di Bali. Pada hari Sabtu pagi kemarin, 160 mahasiswa datangi Desa Mumbul di Abiar Semal, Badung, Bali. Bukan untuk melancong, tapi kali ini untuk belajar lebih peduli pada lingkungan. Dengan cara membuat kerajinan dari bahan yang sudah tak terpakai. Desa Mambal dipilih sebagai tempat yang tepat karena di desa ini masih banyak kelompok warga yang bermata pencaharian membuat kerajinan tinggal menetap atau yang biasa disebut masyarakat Undagi. Yang akan dibuat kali ini adalah ingke dari koran bekas dan dompet dari bungkus plastik minuman instan bekas. Keduanya dianggap paling mudah untuk pemula. Bahannya pun tak susah didapat. Hanya koran, bungkus plastik minuman instan, dan lem juga batang bambu untuk menggulung. Semua peserta yang ikut tak perlu ragu bertanya, karena warga desa ikut turun langsung untuk mengajar. Tentu saja saya pun tak mau ketinggalan. Ya, untuk membuat satu ingke atau yang biasa dipakai sebagai tempat sesajen untuk masyarakat di Bali seperti ini, ternyata tidak hanya dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan, namun juga tenaga. Karena untuk menggulung lipatan koran bekas ini dibutuhkan tangan yang kuat. Nah, untuk membuat satu ingke saja dibutuhkan waktu 1-2 jam. Ini adalah pertama kalinya kegiatan Generasi Hebat ini digelar. Pihak penyelenggara berharap dengan adanya acara ini dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan para mahasiswa, juga merangsang daya kreativitas mereka. Jadi harapan saya mereka kan kerja di bandara ataupun hotel nantinya, mereka akan melihat banyak sekali sampah-sampah yang mereka itu jangan berpikir itu barang yang tidak berguna. Jadi dengan pengetahuan dan pengalaman hari ini paling tidak mereka punya ide-ide ataupun kreativitas untuk membuat sampah menjadi barang yang berguna. Tak hanya pengetahuan baru saja yang menjadi daya tarik acara ini. Diadakan di desa dan bertemu langsung dengan para pengrajin menjadi hal yang diminati peserta. Berguna banget. Selain kita bisa terjun langsung ke desa ini, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan warga desanya. Selain itu, warga desanya juga ramah dan mengajarkan kita bagaimana cara membuat kerajinan limbah sampah dari yang nggak berguna menjadi berguna lagi dan mendapat pengetahuan baru juga. Di akhir acara, agar peserta dapat merasakan kehidupan pedesaan khususnya daerah Mambal, peserta pun diajak untuk melihat budidaya jamur tiram yang banyak dilakoni masyarakat sekitar. Jadi tak hanya mengenal lebih dekat masyarakat Undagi di Bali dan mendapat pengetahuan baru tentang daur ulang, namun juga merasakan langsung kehidupan pedesaan khas Pulau Dewata. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Dua tahanan asing berkewarganegaraan Amerika Serikat kabur dari lapas Kerobokan. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Jatuhnya korban di pihak Palestina saat gelar aksi protes menentang keputusan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem tidak menyurutkan semangat. Senin siang mereka kembali gelar aksi protes di berbagai lokasi, meski aparat Israel terus menembak pendemo dengan gas air mata.
Seminggu pasca klaim Presiden Amerika Serikat untuk memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, ketegangan semakin terasa di Palestina. Ratusan warga tepi barat kembali berkumpul di luar gedung perwakilan Amerika Serikat untuk melancarkan protes. Ketegangan juga terjadi di dekat wilayah pendudukan dekat Bet El, tepi barat. Aksi protes warga disambut aparat Israel dengan tembakan gas air mata. Bahkan rombongan media dan para medis pun tak luput dari sasaran tembakan gas air mata. Warga Palestina berusaha melawan dengan alat seadanya. Sementara di jalur Gaza puluhan perempuan berdemo sambil menentang senjata. Mereka juga membakar replika bendera Amerika Serikat sebagai tanda protes terhadap kebijakan Trump. Langkah Trump menimbulkan reaksi panas tak hanya warga Palestina, tapi juga negara yang tergabung dalam Liga Arab. Rencana kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ditolak mentah-mentah oleh berbagai negara Arab termasuk Mesir dan Palestina. We think Mr. Pence is part of the American decision, and we are supported that Mahmoud Abbas president decision to not meet Mr. Pence. Indonesia juga terus aktif memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Menlu Retno Marsudi bicarakan beberapa hal penting jelang KTT luar biasa Oki. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania di kantor Kementerian Luar Negeri Yordania di Amman Senin pagi. Retno sampaikan bahwa masyarakat internasional harus berpegang pada keputusan PBB tentang kota suci Yerusalem, yakni status quo. Retno Marsudi juga ajak Yordania perkuat perjuangan diplomasi untuk mencegah negara lain ikuti jejak Amerika Serikat akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia juga sampaikan Presiden Joko Widodo akan hadiri KTT luar biasa Oki mengenai Palestina yang akan digelar di Istanbul 13 Desember mendatang. Ia berharap KTT luar biasa ini menghasilkan keputusan yang konkret. KTT OKI harus mampu menghasilkan upaya konkret yang dapat dilaksanakan atau diimplementasikan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dan untuk mengajak agar proses perdamaian dapat dilakukan kembali dengan two-state solution dan East Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Dua tahanan asing berkewarganegaraan Amerika Serikat kabur dari lapas Kerobokan. Namun satu napi berhasil ditangkap warga saat baru menuruni tembok pagar lapas. Dua narapidana warga negara Amerika Serikat, Christian Beasley dan Paul Anthony Hoffman, berusaha kabur dari sel tahanan lapas Kerobokan Senin pagi. Keduanya kabur dengan memanjat tembok pagar lapas menggunakan tangga dan tali. Namun satu napi bernama Paul Anthony terjatuh saat akan menuruni tembok dan menimpa bedeng buruh proyek yang ada di sekitar lapas. Paul berhasil ditangkap oleh petugas proyek dan diamankan kembali ke lapas. Sedangkan Christian berhasil kabur. Christian merupakan tahanan Pengadilan Negeri Denpasar yang masih menjalani masa persidangan. Sedangkan Paul adalah napi kasus pencurian di wilayah Kuta yang divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan akan bebas pada 15 Oktober 2018. Petugas lapas masih menyelidiki kasus kaburnya dua napi ini yang diduga ada pihak luar yang membantu. Juga sementara bahwa ada bantuan dari pihak luar. Nah, ini masih dalam pengembangan. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian bersama kita bisa mengembangkan. Nah, jadi kita bisa nanti pastikan bahwa siapa yang membantu dan akan mempermudah nantinya tentunya nanti untuk penangkapannya. Untuk menangkap satu napi bernama Christian, pihak lapas bekerja sama dengan pihak imigrasi, Polres Badung dan TNI untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang berhasil kabur tersebut. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Dinas Infokom Badung untuk mengecek proses kaburnya tahanan tersebut melalui CCTV. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dua orang siswi SMK tewas tenggelam di objek wisata air terjun Tembok Barat, Desa Sambangan, Sukasada Buleleng, Senin siang. Keduanya tewas tenggelam terseret arus sungai yang deras. Senin siang, dua orang siswi SMK Kesehatan Widya Dharma Buleleng tewas tenggelam di objek wisata air terjun Tembok Barat, Desa Sambangan, Sukasada Buleleng.
Kadek Dwi Asmarani terseret arus saat berenang ke tengah sungai, lalu rekannya Luh Devi Cahyani berusaha menolong korban, namun ikut terseret arus air yang begitu kuat. Kedua siswi ini tengah berwisata bersama teman-teman dan guru sekolahnya dalam rangka jeda akhir semester. Dimulai dari kegiatan trekking di pinggir sungai, namun keduanya nekat berenang ke tengah sungai. Mengetahui dua temannya terseret arus, para siswi lain histeris menangis hingga pingsan. Sekejap, rasa haru berubah menjadi duka. Trekking? Trekking. Dari mana tadi trekkingnya? Dari Sangket. Dari yayasan. Berapa orang di sini tadi? Berapa? Siswanya satu. Siswanya berapa? Sama guru 21. 23 ya dia. Tambah ibu 3 berarti 24 ya. Tadi pas ngapain sih bisa tenggelam? Saya kan kurang tahu kejadiannya. Itu mereka berenang di pinggir, itu udah saya larang ke dalam ya. Karena cowok-cowok itu udah yang mereka ikut gitu. Pertama saya kira gini bercanda. Terus itu akhirnya itu udah kejadiannya itu yang cowok, soalnya yang ada cowok itu mereka berduanya nggak bisa renang masalahnya. Yang cowok satu nggak bisa renang juga. Ini pertama kali kesini? Pertama kali sama siswa. BPBD Buleleng dibantu tim SAR melakukan pencarian kedua siswi di lokasi hilangnya korban. Tidak berselang lama, kedua korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dasar air terjun dan tersangkut dinding batu. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke RSUD Buleleng untuk dilakukan visum. Atas peristiwa ini, objek wisata air terjun Batubara ditutup sementara oleh pengelola. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Puluhan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng mengadukan Direktur RSUD ke DPRD Buleleng terkait pelayanan rumah sakit yang buruk. Lebih dari 20 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng Senin sore mendatangi kantor DPRD Buleleng. Kedatangan para dokter ini untuk mengadukan kinerja Direktur RSUD Buleleng yang dinilai tidak memperhatikan pelayanan rumah sakit. Para dokter ini diterima oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriyatna. Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup, para dokter mengadukan berbagai kekurangan pelayanan rumah sakit seperti kekurangan persediaan obat-obatan, mulai dari antibiotik serta obat penurun panas. Tidak hanya obat-obatan, sejumlah peralatan kedokteran juga sudah banyak yang rusak. Koordinator Dokter RSUD Buleleng Dr. Ketut Suteja Wibawa menjelaskan pengaduan ini tidak semata-mata untuk memprotes kinerja direktur, melainkan untuk melakukan pembenahan pelayanan RSUD Buleleng agar lebih baik lagi ke depannya. Ini adalah yang kita adukan ini bersama teman-teman fungsional ini lebih kepada demi perbaikan pelayanan. Karena walaupun misalnya ini masalah di manajerial, kalau misalnya terus alat, terus obat ada stagnasi kayak gitu, kita susah mengobati jadinya. Jadi pasien mungkin kenapa kok gini dok, enggak sembuh atau gimana, karena masalah hal-hal hambatan itu yang menyebabkan kita tidak bisa menjalankan sesuai dengan kompetensi kita. Menindaklanjuti laporan para dokter, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna akan memanggil Direktur RSUD Buleleng serta pihak manajemen rumah sakit untuk dimintai keterangan. Kita tentu akan menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan daripada dokter-dokter fungsional di rumah sakit. Lewat Komisi 4 juga mereka akan menggali informasi dan juga melakukan dengar pendapat dengan jajaran direksi biar berimbang lah gitunya, informasinya, sehingga kami bisa mengambil sebuah katakanlah keputusan dalam bentuk rekomendasi yang bisa disampaikan kepada Pak Bupati. Selain pelayanan yang buruk, para dokter mengadu mengenai manajemen rumah sakit yang memberhentikan sejumlah dokter secara sepihak. Kedatangan para dokter di gedung DPRD ini tidak mengganggu pelayanan rumah sakit. Para dokter tetap bertugas melayani pasien rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dikira seekor musang, seorang pemburu menembak temannya sendiri hingga tewas. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Pak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam terpilih di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, dikira seekor musang seorang pemburu menembak temannya sendiri. Akibatnya sebuah peluru mengenai leher temannya hingga mengakibatkan korban tewas. Dewa Ketut Sukerta kini harus berurusan dengan aparat kepolisian akibat kelalaiannya telah menembak temannya hingga tewas. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam. Saat itu korban Kadek Sudayasa, warga Banjarbatu Sangian Gubuk Tabanan, pergi berburu bersama pelaku dan 4 teman lainnya. Mereka berburu di wilayah Banjardukuh Tabanan. Korban dan pelaku kemudian bersama teman lainnya sepakat untuk berpencar memburu musang. Dari kejauhan, pelaku melihat sinar lampu senter yang dikiranya mata musang. Menggunakan senapan angin, pelaku pun melepaskan tembakan ke arah sinar tersebut. Namun setelah didekati, pelaku tersadar jika dia telah menembak temannya. Akibatnya sebuah peluru bersarang di leher korban. Pelaku dan temannya kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan, namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Pelaku dengan temannya, salah satu temannya, melihat musang itu berada di bawah pohon bambu. Pada saat itulah langsung ditembak.
Ancaman hukumannya 5 tahun, pasal yang dilanggar pasal 359. Sementara istri korban menganggap peristiwa ini musibah dan memaafkan pelaku. Pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku sendiri sepakat untuk berdamai dan tidak ingin melanjutkan peristiwa ini ke jalur hukum. Biar sama-sama gini biar nggak pilih-pilih juga, dia kan sama-sama gini suka nembak. Dia suka nembak, yang ini juga suka nembak bapaknya. Dia kan nggak sengaja nembak bapaknya. Biar nggak langsung ke jalur hukum, lebih baik damai aja. Artinya memaafkan, Bu. Iya. Nggak yang salah, sama-sama suka. Korban yang berprofesi sebagai pandai besi ini meninggalkan seorang istri dan seorang putri yang berusia 13 tahun. Korban telah dimakamkan pihak keluarga pada Senin siang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi kasus peredaran narkoba di rumah mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Sebanyak 64 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 2,5 jam. Senin siang, polisi menggelar rekonstruksi kasus peredaran narkoba di rumah Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jangol di Jalan Batanta, Denpasar. Selama 2,5 jam, 8 tersangka memperagakan sebanyak 64 adegan. Mang Jangol memerankan adegan saat mengambil paket sabu yang ditempel di sebuah tiang di depan rumahnya. Ada tadinya yang 57 adegan bertambah menjadi 64 adegan seluruhnya. Dari pihak antara lain apa aja tuh, Pak? Ya? Adegannya apa aja, Pak? Adegan masing-masing tersangka, jadi secara keseluruhan ditambah juga adegan terkait dengan tambahan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka di luar TKP. Dan kalau yang proses rekonstruksi juga dihadiri oleh para saksi serta jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dari masing-masing tersangka. Sebelumnya pada 4 November 2017, rumah mantan Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jangol digerebek petugas kepolisian dari Res Narkoba Denpasar dan Polda Bali. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 9 tersangka dengan 31 paket sabu seberat 22,52 gram dan sejumlah senjata api dan airsoft gun. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, 8 partai yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali KRB sepakat mengusung pasangan Rai Mantra Sudikerta sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali 2018. Sementara itu Sudikerta menolak dirinya dijadikan calon wakil gubernur. Partai Koalisi Rakyat Bali mengusung pasangan Rai Mantra Ketut Sudikerta, Dharma Kerta sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali pada Pilgub 2018. Dewan Penasehat KRB sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Made Mudarto menjelaskan, keputusan menjadikan Rai Mantra sebagai calon gubernur dan Sudikerta sebagai calon wakil gubernur adalah berdasarkan survei yang menilai pasangan ini memiliki elektabilitas cukup baik di masyarakat. Keputusan mengusung paket Dharma Kerta juga sudah menjadi kesepakatan internal di tubuh KRB yang terdiri dari 8 partai. Rencananya dalam waktu dekat pasangan ini akan segera dideklarasikan. Karena ini kan memang sangat ditunggu oleh masyarakat Bali ya. Tidak hanya masyarakat Bali, para pendukung yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali menanti. Begitu juga pasangan calon dari kompetitor juga sangat berharap Koalisi Rakyat Bali segera bisa melahirkan pasangan calon yang ikut berkompetisi pada Pilgub bulan Juni tahun 2018. Sementara itu, terkait pengusungan dirinya sebagai calon wakil gubernur, Sudikerta menolak. Menurutnya, Partai Golkar yang mengeluarkan surat rekomendasi Sudikerta sebagai calon gubernur bukan calon wakil gubernur. Loh, saya ada pendamping, saya sudah jadi calon gubernur. Saya sudah jadi calon gubernur. Pendamping saya tetapkan hari Rebo depan. Tidak ada masalah. Sekarang sosialisasikan program saya dulu dan saya sendiri. Jadikan saya gubernur. Selesai. Selesai sudah. Saya tidak mau buka sekarang. Kenapa? Karena tidak ada surprise nanti tanggal hari Rebo. Sing mekelo. Kita mencari wakil yang nyak ngayah tulus ikhlas. Calon gubernur pilihan KRB Rai Mantra belum bisa dimintai keterangan terkait hal ini.
Hingga saat ini baru satu partai PDI Perjuangan yang mendeklarasikan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub 2018 mendatang. Koalisi Rakyat Bali terdiri dari 8 partai, Golkar, Demokrat, Hanura, PKPI, Perindo, Nasdem, PKS, dan Gerindra. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Belasan hektar lahan tanaman cabai di Dusun Santi, Desa Selat Karangasem membusuk. Kondisi ini terjadi akibat terpapar abu vulkanis. Belasan hektar tanaman cabai di Dusun Santi, Desa Selat Karangasem rusak akibat terpapar abu vulkanis. Tanaman cabai siap panen ini membusuk dan kering. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 2 pekan terakhir pasca Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan hujan abu vulkanis. Sebelum tanaman menjadi layu, petani sempat menyemprotkan obat yang diberikan oleh petugas dinas pertanian, namun tidak berhasil. Kondisi ini membuat petani merugi belasan juta rupiah akibat gagal panen. Hujan ini rontok daunnya, buahnya rontok juga. Kalau banyak kena abu, bisa sampai mati. Nggak bisa, panen nggak bisa, jual juga nggak bisa. Kalau daerah sini banyak Pak yang rusak ini Pak? Banyak, seluruh tanaman-tanaman cabai di sini. Dusun Santi, Desa Selat merupakan salah satu wilayah penghasil cabai terbesar di Kabupaten Karangasem. Sebagian besar warga merupakan petani cabai. Namun pasca terjadinya erupsi Gunung Agung, pasokan cabai di desa ini terhenti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, selain musibah, ada warga yang kebanjiran rezeki karena erupsi Gunung Agung. Pasca aliran lahar dingin di bantaran Sungai Tukat Unda, kini sungai dipenuhi material pasir dan kondisi ini pun dimanfaatkan warga bantaran sungai dengan menjual pasir-pasir tersebut. Sungai Tukat Unda Klungkung adalah salah satu sungai yang terkena imbas aliran lahar dingin Gunung Agung. Meski demikian, bencana lahar dingin ini justru membawa berkah bagi warga bantaran sungai. Lahar dingin yang membawa material pasir kini melimpah di sekitar pemukiman warga. Pasir ini pun kemudian dimanfaatkan warga untuk dijual. Untuk 1 truk pasir dijual seharga 1 juta rupiah, bahkan bisa lebih. Lantaran memiliki kualitas yang bagus, membuat pasir-pasir di bantaran Sungai Tukat Unda tak hanya dijual di sekitaran kota Semarapura Klungkung saja, melainkan sudah banyak dipesan hingga keluar kabupaten seperti Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Denpasar. Karena gini bencana Gunung Agungnya ini, kalau pasirnya banyak di sini. Kalau ndak ada bencana, ndak ada pasir di sini gitu. Ya dijual. Berapa per truknya Pak? Per truk ini 1.100.100. Pada erupsi tahun 1963 silam, Sungai Tukat Unda adalah salah satu sungai yang dilewati aliran lahar. Maka tak heran di sepanjang bantaran sungai ini material pasir sangat mudah ditemukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Angkutan umum baru di Jakarta pengganti Bemo. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Pak. Mbak, mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini.
dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Senin pagi para pendengar radio digegerkan dengan suara radio yang sempat mati 15 menit secara serempak di Jakarta. Nah, ini langsung jadi trending topik di Twitter, bahkan Presiden Jokowi ikut komentar. Lantas apa ya tujuan matinya radio ini? Yap, nyaris semua siaran radio se-DKI Jakarta Senin pagi mendadak mati selama 15 menit. Wah, masyarakat yang sedang asik dengarkan radio pun langsung bercuit di akun media sosial. Beragam pertanyaan terlontar. Tagar radio gue mati juga jadi trending topik di Twitter Indonesia. Eits, gak ketinggalan, Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar. Emang enak nggak ada radio? Saya, Joko Widodo, pendengar radio. Tapi mengapa ya siaran radio tiba-tiba mati? Dengan gerakan ini, aksi ini, kita mau capture nih momen dari semua masyarakat Jakarta, dan alhamdulillah trending topik tadi ya, gitu, bahwa semua orang kehilangan radio gitu loh. Jadi apa dasarnya bahwa radio ini nggak seksi lagi? Di mana dasarnya bahwa radio ini pendengarnya sudah tidak ada? Bagi sejumlah kalangan, radio masih jadi media favorit pengusir suntuk selama perjalanan. Nggak percaya? Ini dia kata millennials. Gimana ya, kayak agak bete gitu kan suka ngedengerin musiknya juga kan, lumayan buat ngilangin rasa bete juga. Aduh, saya kayaknya ngerasa iseng aja gitu di mobil, cuma nyetir, paling kalau misalkan radionya terhenti ya. Iya, saya selain kehilangan informasi, saya juga kayak bete gitu, kayak bosen aja tanpa radio. Aksi Dead Air Radio yang berlangsung selama pukul 7.45 hingga 8 pagi tadi merupakan aksi pertama yang dilakukan di Indonesia, khususnya Jakarta. Atas aksi ini rencananya tanggal 11 Desember pun akan dicanangkan menjadi Hari Radio Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih di Jakarta tapi ini mengenai transportasi. Ya, dinamakan Qute, transportasi umum pengganti Bemo adalah angkutan umum baru di ibu kota. Seperti apa? Kita lihat videonya. Mau coba angkutan ibu kota yang unik? Kita ikut sama Bang Arul yuk! Hari ini saya sedang berada di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Oke, hari ini saya mencoba moda transportasi baru di daerah Jakarta ya. Moda transportasi apa itu? Ikuti perjalanan saya kali ini. Warnanya biru, bentuknya mungil, beroda 4, bukan bemo dan bukan angkutan biasa. Apa hayo? Ini kan angkutan umum. Qute. Cute banget. Gak kayak Bemo yang beroda 3, Qute ini rodanya 4 seperti mobil. Meskipun bentuknya kayak mobil, tapi mesinnya kecil. Cuma 216 cc, beda tipis sama motor. Mampu menampung hingga 4 orang penumpang, angkutan ini juga ramah lingkungan loh. Gak kayak pendahulunya Bemo. Interiornya juga lebih nyaman, bangkunya empuk, sabuk pengaman, dan tidak bergetar saat berjalan. Yang asyik, harganya juga nggak beda sama Bemo. Trayek sekitaran Pademangan cukup bayar Rp5.000 per orang. Kalau ingin charter satu Qute,
antara 20 sampai 30 ribu rupiah, tergantung jarak. Kehadiran transportasi ini pun disambut warga ibu kota. Buat aku sih sebagai warga luar Jakarta, Bajaj Qute ini ngebantu banget ya. Selain bentuknya yang unik, kayak mobil gitu, nyaman juga digunain. Untuk bisa membawa Qute, pengemudi diwajibkan untuk membayar cicilan sebesar 2,8 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Mana aja gantinya Bang, gantinya Bemo. Gantinya Bemo ya? Iya, mana aja ada. Di Olimo ada, di Lipi ada, Tanah Abang. Kalau ini rutenya tuh Mas ditentukan atau bebas sih? Bebas tergantung penumpangnya mau kemana ya. Jangan berharap naik Qute seperti naik taksi ya, karena mumpuni fasilitas Qute terbatas. Itu dia teman-teman, perjalanan saya menggunakan Bajaj Qute atau kendaraan baru, moda transportasi baru sebagai pengganti Bemo di Jakarta. Dan menurut saya itu cukup nyaman untuk digunakan karena bukan lebih mirip Bemo atau Bajaj, tapi lebih mirip ke mobil mini ya, minimalis sekali bentuknya. Terlepas dari segala keterbatasannya, peremajaan Bemo menjadi Qute merupakan langkah meningkatkan kualitas lingkungan. Kalau nanti lolos uji coba dan resmi beroperasi, rencananya kendaraan ini akan diubah bahan bakarnya loh, menggunakan bahan bakar gas. Fasilitas selanjutnya direkam oleh si J.A. Muhammad Hikmatyar Ibrahim. Bentuknya seperti tram tapi jalannya naik turun. Ini dia kereta kabel di kawasan Como, Italia, Funicoare, Como, Brunate. Kalau biasanya tram bergerak secara horizontal, kereta kabel mirip tram ini bergerak naik turun. Yap, ini Funicolare Como Brunate, transportasi untuk menuju puncak salah satu gunung di Como, Italia. Jalurnya pun menanjak dengan peron berupa tangga-tangga seperti ini. Harga tiket pulang pergi dengan Funicolare sebesar 5,5 euro atau sekitar Rp88.000. Anak-anak dengan tinggi di bawah 110 cm dapat naik dengan gratis. Di bagian puncak, kita bisa berburu cindramata, juga melihat keindahan Como dan danaunya. Kota bagian utara Italia ini memang memiliki danau tenang dan indah berlatarkan pegunungan. Banyak restoran berjejer di pinggir danaunya, jadi kita bisa bersantap sambil menikmati pemandangan khas Como. Kota ini berbatasan dengan negara Swiss, jadi kalau kamu lagi jalan-jalan ke Swiss, jangan lupa singgah ke Como ya. Selanjutnya dari negeri tirai bambu, si Jebiri Muhammad mau berbagi kisah tentang fasilitas umum sepeda. Dengan share public bicycle, pengunjung bisa beraktivitas keliling kota tanpa harus menggunakan transportasi umum. Jalan-jalan di Cina nggak perlu khawatir lagi sama transportasi umum. Public bicycle adalah salah satu solusinya. Kamu bisa menggunakan ini di hampir seluruh Cina. Selain mudah digunakan, nyaman, dan tentunya juga murah. Rapi, sepedanya tersedia, jalurnya juga. Ini dia salah satu andalan warga Cina untuk beraktivitas. Shared Public Bicycle, sesuai namanya, fasilitas publik yang bisa digunakan siapa saja. Penyedia jasa ini ada beberapa perusahaan. Tarifnya pun berbeda-beda, mulai dari setengah yuan atau sekitar Rp1.000 per jam sampai 2 yuan atau Rp4.000 per jamnya. Cara menggunakannya juga kekinian lah, yaitu dengan aplikasi. Scan barcode, gembok otomatis terbuka. Dengan terdaftar di aplikasi, kita akan terlacak saat menggunakan sepeda ini. Nanti kembalikan sepeda ke lokasi-lokasi halte sepeda. Fasilitas ini sudah ada juga beberapa negara di Eropa, Singapura, dan Malaysia. Sesaat lagi kita akan melihat salju yang turun dengan lebat di wilayah Eropa dengan ketebalan beragam. Jadi tetap di Net Bali.
yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget, Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Informasi menarik datang dari para CJ-Net yang ada di Inggris dan Belgia. CJ Adi Sudaya dan Ari Setia berbagi informasi tentang salju yang turun selama akhir pekan lalu. Ini dia videonya. Hari Minggu waktu setempat, salju turun serentak di Inggris Raya, ketebalannya beragam. Mulai dari ketebalan 15 cm hingga 40 cm, seperti yang terjadi di kawasan Wales. Di Worcester, salju telah turun sejak Jumat lalu. Ade Sudaya berbagi pengalamannya. Dan ini adalah hari yang ketiga, merupakan yang terlebat sejak hari Jumat kemarin. Ini ada 10 cm lebih nih. Nah, nih, coba. Oh, wah tebal. Wah, ini pun tenggelam. Turunnya salju di Inggris Raya cukup mengganggu aktivitas warga. Warga harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan bersalju. Cuaca yang seperti ini juga menyebabkan sejumlah pertokoan dan tempat makan tutup. Selain di Inggris, Brussel, Belgia, hari Minggu waktu setempat juga dilanda salju yang lebat. Sejumlah kawasan perumahan dan fasilitas publik pun tertutup salju. Akibat turun salju, cuaca di Brussel mencapai suhu minus 2 derajat Celcius. Jadi membuat warga enggan beraktivitas di luar rumah. Di era digital ini permainan tradisional dibuat menjadi jauh lebih seru. Dan di Sydney, Australia, aneka mainan digital yang berasal dari cahaya dipamerkan hingga April tahun depan.
Manfaatkan layar proyektor digital dan digital display yang ditembakkan ke lantai, serta sensor untuk musik. Permainan tradisional hopscotch bisa jadi lebih seru. Mainan yang sudah ada sejak era Kekaisaran Romawi ini namanya hopscotch for geniuses. Atau bola-bola cahaya yang kalau dipegang mengeluarkan musik ini. Berlokasi di Sydney Powerhouse Museum, permainan ini tak hanya menarik buat anak-anak, melainkan juga orang dewasa. From a parent's point of view, they're nice and quiet when they're on the iPad, so it's often easier for the parent just to let them go. But they've got to get their they've got to use their brain, they've got to use their imagination. Untuk melatih imajinasi anak, anak-anak diajak menggambar tokoh kesukaannya. Lalu gambar di-scan. Dan tada, tokoh itu muncul di tengah film animasi. Permainan yang dibuat oleh tim lab dari Jepang ini memang bertujuan melatih tubuh dan jiwa penggunanya. Yeah, we want to always bring people into the artwork so the viewers can actually affect the artwork itself. Nah, kalau kamu mau jalan-jalan ke Sydney, pertunjukan ini masih digelar sampai April 2018 mendatang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band RPSG Bali, grup yang digawangi oleh P, akan membawakan lagunya yang berjudul Sebet Liang. Sekaligus saya berpisah dari hadapan Anda. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, Mato Suksmo, dan selamat beraktivitas. Santi, 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 Tata